Uni. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Bu Uni? Puji Tuhan baik. Sehat selalu nih. Iya, sehat. Ada sedikit turun badan saya lihat ini. Berarti pengaruh ini CGP. Harus tetap semangat Bu Uni. Iya. Jaga kesehatan. Perbanyak untuk minum air putih kalau banyak kegiatan. Ya, Bu Uni sekaligus ini karena Ibu Kepala Sekolah mau izin untuk PI 4. Oh iya. Mungkin sebentar kita observasi di kelas Bu Uni. Setelah kita lakukan pra. Iya. Ini ada tanda tangan. Iya. Iya Bu. Tanda tangan satu lagi Bu. Ibu sebagai CGP. Di sini berarti Iya. di bawahnya. Yang mustempel Kepala sekolah di sini saya dekat. Iya. kita stempel semuanya. Iya. Mantap. Sah sudah. Oke Bu. Tujuan kita hari ini fokus pada saya mau mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah kita sepakati bersama. Baik itu via kita telepon maupun di grup maupun japri di WA. Iya. Jadi fokus kita ya Bu, data-data nanti saya akan mengambil secara objektif. Baik itu pra maupun observe di kelas dan pasca. Kemudian Bu, apakah proses Ibu daring selama 1 bulan ini terakhir sudah berjalan dengan baik dengan sudah ada rencana-rencana tindak lanjut yang sebelumnya tentang hal-hal tentang capaian selama 1 bulan terakhir ini berdasarkan jurnal pembelajaran daringnya Ibu. Iya, kalau untuk pembelajaran daring selama ini yang dalam 1 bulan ini kita kan sudah masuk di modul 3.2 ya. Iya. Tentang pembelajaran masalah coaching, masalah aset sekolah. Terus untuk tindak lanjutnya tetap berjalan, dijalankan sesuai apa yang ada di jurnal yang kita rencanakan. Itu semua masih dalam proses karena di dalam penyelesaian suatu kegiatan itu kan tidak mungkin langsung selesai atau langsung kita rencanakan sekarang langsung selesai Jadi. juga langsung jadi ya. Jadi sekarang masih di dalam proses. Untuk rencana tindak lanjutnya Ibu, Iya. mungkin untuk ke depan Ya, rencana tindak lanjutnya tetap ini akan dilaksanakan sesuai apa yang direncanakan gitu. iya harus sesuai dengan yang di modul berapa kemarin Bu yang dikerja 2.3 ya Bu. 2.3. Iya, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi praktik baik yang Ibu sudah lakukan. Saya juga sering masuk di daring ketika rukol Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah melihat Ibu bagaimana keaktifan Ibu di dalam daring bersama Fasil. Terima kasih praktik baiknya Bu ya. Kemudian nanti saya masuk untuk observe, sudah disiapkan RPP-nya Bu. RPP yang sudah kita sepakati kemarin, yang sudah ada revisi-revisi. Oke, jadi sudah deal ini RPP-nya Bu ya. Iya. Oke, nanti mungkin RPP-nya kalau sudah deal, nanti tinggal kita action di kelas. Iya. Kemudian Bu, kegiatan kemarin tentang tujuan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan ini mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah kita sepakati bersama.
Ibu sudah memahaminya, Iya. apa-apa yang harus dipersiapkan. Kemudian untuk rancangan pelaksanaan perkembangan yang hendak diobservasi, Ibu sudah siapkan semua. Ya, sudah. Oke, Ibu. Sekarang kita sepakati, Ibu sebentar masuk di kelas berapa, Bu? Kelas 5. Oh, kelas 5. Iya. Sudah dipersiapkan semua, Bu ya. Untuk kelasnya juga. Iya. Kemudian nanti di dalam mungkin saya tidak terlibat secara langsung, mungkin saya hanya di dalam, nanti saya hanya lihat Ibu mengobservasi, tidak terlibat dalam prosesnya ini. Selama 2 jam pembelajaran, Bu, minimal 2 jam pembelajaran. Ya, oke, Bu, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi percakapan kita setelah observasi. Kita lanjut di kelas, Bu ya, kelas 5. Kelas 5. Iya. Terima kasih, Bu. Semangat. Semangat. Mana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita belajar, Ibu Guru mau tahu perasaannya kalian hari ini, ya. Jadi ini ditulis perasaannya, nanti ditempel di depan, ya. Perasaan kalian hari ini pada saat mulai belajar. Oke, tulis namanya, terus perasaannya. Tulis perasaan sekarang. Ada adalah perasaan sekarang. Ya, ditulis namanya di atas, ya, baru perasaannya di bawahnya. Setelah itu ditempel di depan, di sini saja ditempel. Ya. Sering. Perasaannya sekarang yang dirasakan apa? Lagi marah-marah ke dari rumah? Senangkah, sedihkah? Sudah nih. Yang sudah di ini ditempel di depan. Ayo tas dan aktivitas. Tempel di sini. Ya, sudah ditulis. Berarti ekskul. Sudah? Belum. Ini tuh. Dan itu di samping yang potong pakai satu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita melakukan apa? Berdoa. Berdoa. Oke. Seluruhnya siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
ya. Salah satu lagu nasional kita. Lagu apa yang dihafal? Lagu apa? Indonesia Raya. Depan pintu. Biasanya kalau Indonesia Raya itu harus apa? Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti harus berdiri. Saya berdiri lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang kita lihat perasaan-perasaannya kalian dalam memulai pelajaran. Dewo Ayu, hari ini perasaan saya sangat happy, ya. Insong, saya merasa senang. Yeay. Swidi, saya merasa Winda. Mana Winda? Winda hampir jadi Widi. Saya merasa senang karena bertemu ibu guru di sekolah. Mantap. Ya ini baru Widi. Saya sangat senang belajar di sekolah. Sangat senang. Sarul, aku lagi senang. Ya Sarul? Iya. Sekarang Fadila, senang karena belajar. Mana Fadila? Airil, aku lagi senang dan gembira. Mana Airil? Oh, kecil sekali. Abizar, saya merasa senang. Kadek Sinta, senang juga. Wiwi, perasaan saya senang karena bisa belajar dan bertemu para guru. Perasaan saya Alivia, saya hari ini senang karena bisa belajar bersama guru. Ibnu, hari ini saya senang karena dapat belajar sekarang. Oke, semuanya perasaannya datang ke sekolah lagi pada senang-senang semua. Ya. Ada temannya yang sakit? Ada. Siapa? Dewi. Jadi kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya dan bisa belajar kembali bersama-sama dengan kita. Oke. Sesuai kesepakatan kelas kita,
menjaga kebersihan nomor 1 ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu Guru mau kalian duduk yang rileks ya, tangan di atas meja. Sudah? Ya, tarik nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Sekali lagi. Buang. Iya. Bagaimana perasaannya? Iya, ya. Sekarang perasaan kita jadi tenang. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa nama bagian-bagian tubuh kita yang digunakan untuk bernapas? Paru-paru. Langsung di paru-paru? Langsung di paru-paru? Iya, dari hidung. Bukannya langsung masuk ke dalam, dia masuk ke dalam melalui apa? Langsung melalui hidung ya. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan minimal 5 fungsi. 5 fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik dapat membuat model sederhana organ pernapasan manusia dengan rapi dan benar. Ya. Kita akan masuk pada materi. Karena kita tidak memiliki infokus, ada infokus tapi tidak bisa sini, jadi kalian bisa melihat, bisa lihat dari situ. Saya tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama,
Bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagiannya ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika dibesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia.
Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan dada membesar. Tekanan mengecilnya rongga dada. Muka diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu merupakan proses menghirup. Jadi kalian sudah dengar organ pernapasan manusia ya. Di sini ada berapa? Ada berapa? 7. Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua? Air. Yang ketiga? Air. Yang keempat? Terakhir? Yang kelima? Dan yang ketujuh diafragma. Jadi itu adalah deretan sistem pernapasan pada manusia ya. Sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita. Kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok 3 kelompok. Ada yang 4, ada yang 3 ya. Yang pertama nanti nama kelompoknya ditulis di sini ya. Setelah itu kalian bisa kerjakan tugas yang di belakangnya. Oke? Ada. Iya. Mereka cuma 3 itu mereka 5 kita pas 4. Bukan, Widi yang Winda yang ke sebelah sana. Ini sudah pas. Berapa kita kelompok 1? Tulis nama kelompoknya ya. Kita harus kelompok 1. Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1.
pokoknya ya.
Gambaran tiap peserta didik. Tema 2, udara bersih, kesehatan, sistem masa, dan tuan melalui perjalanan luar. Ada guru, ada Fahri, 7 kegiatan melalui kegiatan diskusi sama yang pertama ada guru, yang kedua ada Fahri, yang kedua yang ketiga ada Lali, yang tiga yang keempat terakhir yang kelima ada promosi yang ketujuh dia Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sama kelompok kami Kenzo, Widya, Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Maju kelompok 3. habis waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dewa Arif dan ini Sarul, ini Faizal dan Danu. Lembar berdasar sidik. Tema yang 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara untuk mengolah udara bersih. Pembelajaran yang 2, petunjuk kegiatan melalui kegiatan diskusi, tuliskan nama-nama organ pernapasan manusia pada gambar ini. Yang pertama ada tubuh, yang kedua kaki, ketiga garis, keempat radea, kelima bronus dan paru-paru, keenam ada Diafragma. diafragma. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi kerja kelompok kita tadi sudah sangat bagus ya. Kalian sudah tahu ini saluran pernafasan pada manusia ya. Yang pertama ada hidung, yang kedua terus tarik, trakea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Jadi udara masuk melalui hidung sampai pada yang terakhir yaitu diafragma.
berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyerap udara dari bantuan rambut kita. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Jadi itu adalah organ pernapasan pada manusia. Hidung, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Ya. Jadi di sini sudah ada fungsinya tersendiri ya. Dari hidung sampai ke paru-paru itu ada tugasnya masing-masing. Jadi kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu menuliskan tentang pernapasan. Terus kalian tulis fungsinya, ya.
ya. Coba kalau satu fungsi di tempat saja, di tempat. Kelompok satu fungsi dari organ pernapasan. Farid, apa fungsinya? Ya, jadi fungsinya adalah apa? Ya, tepuk tangan semua. Kelompok berapa? Kelompok dua. Apa fungsi dari rangkaian? Iya, tepuk tangan semua. Oke, dari kelompok kita sangat bagus ya, sangat antusias dengan kelompoknya, pelajarannya dengan semangat juga ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke unjuk kerja. Kita akan membuat karya ya, sesuai kelompoknya juga. Jadi di sini sudah ada perintahnya yang akan kalian kerjakan ya. Di situ alat kertas karton 1 lembar, sedotan, karet doang, balon, lakban, pensil warna ya, sama gunting. Jadi kalian ikuti perintahnya yang ada di sini. Ya, setiap kelompoknya jadi kerjasama ya, kerjasama. Nanti di sini sudah ada banyak kalian yang kerjakan. Ikuti perintahnya ya. Apa yang kamu gambar? Ya. Ikuti saja gambarnya yang ada di situ. Gambarnya satu saja. Taruh yang digambar. Yang menulis taruh. Tidak boleh. Nanti bisa gambar yang aktivitasnya banyak. Sudah diskusi, artinya sudah PBL, PJBL, langsung. Ikuti
Kita akan lanjut tugas yang diajarkan terakhir. Kita ajarkan tugas kelompok di rumah. Ya. Jadi kalian yang jaga tugasnya di rumah selesai. Besok kita akan lanjut ke periksa. Ya. Oke, semua disimpan, dirapikan. Ya, nanti disebarkan setiap kelompoknya ya. Semua duduk yang rapi. Jantung. Pelajarannya katanya jantung. Tepuk tangan untuk. Jadi yang paling menarik buat dia jantung atau saluran pernapasan. Jantung dia mau katakan paru-paru. Ya? Iya. Iya, tapi salah katanya. Ya. Yang kedua, apa pelajaran penting yang kami dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Apa pembelajaran penting? Oleh apa pembelajaran penting hari ini? Iya, pembelajaran penting kita hari ini apa? Kenapa? Ya, kata Oleh, pembelajaran penting kita hari ini yaitu kita bisa pelajari saluran pernapasan pada manusia. Tepuk tangan untuk Oleh. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita harus menjaga organ tubuh kita agar dapat bersih, menjaga lingkungan kita agar saluran pernapasan yang ada dalam tubuh kita dapat terjaga. Kita jaga dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Nah, katanya siapa? Hairil dengan bernapas. Jadi dia jaga pernapasannya agar tetap sehat, bersih ya.
Jadi yang tadi tugasnya dikerjakan ya. Iya, jadi pelajarannya semua hari ini, iya, guru-gurunya semuanya semangat. Kita berikan aplaus untuk kita sama. Jadi yang ini kegiatan kita pada saat ini kita tutup dengan apa? Dengan berdoa. Yang pimpin Oli dan Tia. Tadi sudah satu. Sekarang siapa? Ayu. Membutuhkan nama Ayu. Oli. Iya. Baik. Luar biasa tadi Bu, tidak ada sedikit pun celah untuk saya masuk. Semuanya sudah alurnya itu sudah tercapai, semua itu sudah lakukan. Tidak ada sedikit pun celah saya mau masuk sesuai singkat dari RPP-nya Ibu. Tujuan kita hari ini adalah saya menganalisis tentang data observasi apa yang Ibu sudah sampaikan tadi ke murid. Memang sudah tidak ada celah untuk saya masuk. Semuanya sudah luar biasa Ibu sudah lakukan, baik itu di RPP itu sudah sesuai semua yang apa Ibu lakukan tadi. Yang terpenting tadi ini adalah untuk bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan tentang ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu adalah tujuan percakapan kita hasil analisis ini. Lalu Bu, saya tadi memang tidak menemukan area-area itu bagaimana untuk tidak di RPP, tapi semuanya sudah memang sesuai. Hanya untuk pengembangan dirinya Ibu, walaupun mungkin sudah luar biasa yang Ibu sudah lakukan, tinggal bagaimana pengembangan diri Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi memang kalau pengembangan itu yang dikembangkan itu jadi
Kemudian apa ibu yang sudah baik Ibu mau perbaiki untuk ke depan dalam PBM dalam pembelajaran tadi. Sebenarnya kami untuk organisasinya ya yang dikembangkan lagi supaya lebih apa namanya lebih greget lagi, anak-anak lebih ini dalam pembelajaran lebih antusias memperbanyak ini alat-alat peraganya itu saya kira masih agak kurang. Terus saya lihat juga anak-anak sudah sangat antusias dalam pembelajaran. Walaupun alat peraganya masih Sederhana. Tapi saya lihat tadi luar biasa alat peraganya Ibu di tempat jauh dari kota, kesederhanaan yang Ibu tampilkan, tapi media-medianya sudah lumayan. Saya perhatikan tadi luar biasa. Untuk kedepannya kemungkinan bisa hal-hal apa saja ada mungkin yang mau diperbaiki atau bagaimana tentang pembelajaran ini. jelas kalau untuk pembelajaran pasti ada yang harus diperbaiki di dalam proses pembelajaran itu, terutama materi-materinya juga harus kita kuasai betul supaya materi buku-bukunya mungkin juga saya rasa masih kurang untuk dipenuhi. Jadi makanya kenapa kami di sini selalu menyuplin karena buku masih kurang. Saya perhatikan tadi jumlah siswa 11 ya. Ini digabung ini. Iya, 13. Oh 13. Ya, ada yang tidak masuk, terus ada yang aktif. Kelas 5 semua tadi. Digabung. Oh digabung. Oke. Bisa sejalan pembelajaran. Ya, Ibu sudah untuk lanjutan PI 5 nanti Ibu harus lakukan bersama rekan sejawatnya Ibu juga selaku KS kan ya, nanti ada yang Ibu bimbing, sudah ada Ibu bimbing untuk melakukan membuat RPP ya. Nanti Ibu coaching nanti di PI 5 kan? Iya. Harus ada di sini atau Ibu mengcoaching dulu dengan rekan sejawat. Kemudian untuk pelaksanaan observasinya Ibu tetap lakukan juga 2 jam. Jadi Ibu lakukan pra, observasi dan pasca sama yang kita lakukan hari ini Bu. berarti sama yang di 3.3 Iya, 2.3 yaitu nanti pascanya ketika nanti ada saya di PI 5 kita sama-sama dengan rekan sejawat Ibu. Nanti di situ baru kita bagaimana kolaborasinya toh. Di sini juga. Iya di sini di sekolahnya Ibu. Ibu saat membimbing rekan sejawat itu saya nanti lihat, tapi tetap walaupun pra dan obser itu saya tidak ada, Ibu saat membimbing rekan sejawat itu tidak ada, tapi Ibu videokan tetap ada, harus video itu. Iya, tetap divideokan nanti di pasca baru bersama-sama dengan saya nanti digabung kembali video. Berarti perannya observasinya Iya. di pasca baru. Iya, ada saya. Iya, ada saya dengan kehadiran gurunya nanti. Iya. Nah, kemudian Bu, nanti kalau sudah selesai, Ibu membuat coaching bersama rekan sejawat itu Ibu dokumenkan. Nanti proses semuanya itu diserahkan ke saya. Iya. Filenya. Iya, file video yang berupa video atau foto itu. Tapi harapan kami adalah video. Yang 2.3 kemarin. Kemudian yang 2.3 itu disetor sama Ibu. iya, videonya hasil Ibu kan membimbing rekan sejawat membuat RPP. Berarti linknya saya kirim. Iya, betul. Tapi jangan dulu kirim sekarang, nanti di PI 5. Iya. Kalau yang sekarang yang tadi ini kita lakukan. Nanti kalau yang rekan sejawat nanti di PI 5. Nanti kalau sudah gabung dengan saya, baru Ibu kirim ke link. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan praktik baik yang luar biasa.
nanti tetap saya pantau ibu dalam ibu membimbing dan mengcoaching rekan sejawat. Nah, ibu kita bisa diskusi bu ya di ruang WA kita punya sekret gitu. Maupun japri boleh atau telepon juga boleh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, sukses selalu Bu. Saya tanyakan karena saya Coach. Luar biasa tadi Bu. Tidak ada sedikit pun celah untuk saya masuk. Semuanya sudah alurnya itu sudah tercapai semua yang sudah lakukan. Tidak ada sedikit pun celah saya mau masuk sesuai perintah dari RPP-nya Ibu. Tujuan kita hari ini adalah saya menganalisis tentang data observasi apa yang Ibu sudah sampaikan tadi ke murid. Memang sudah tidak ada celah untuk saya masuk. Semuanya sudah luar biasa Ibu sudah lakukan, baik itu di RPP itu sudah sesuai semua yang apa Ibu lakukan tadi. Yang terpenting tadi ini adalah untuk bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan tentang ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu adalah tujuan percakapan kita hasil analisis ini. Lalu Bu, saya tadi memang tidak menemukan area-area itu bagaimana untuk tidak di RPP, tapi semuanya sudah memang sesuai. Hanya untuk pengembangan dirinya Ibu, walaupun mungkin sudah luar biasa yang Ibu sudah lakukan, tinggal bagaimana pengembangan diri Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi memang kalau pengembangan itu yang dikembangkan itu pembelajaran kembangkan supaya di dalam pembelajaran itu tercapai apa yang jadi tujuan pembelajaran di dalamnya. Yang ketuanya juga mungkin masih perlu ditata lagi. Ada perencanaan yang untuk pengembangan pengembangannya itu. Ada yaitu pengembangan intelektual atau emosionalnya, mungkin pengembangannya melalui jalur TMR, melalui pelajaran mandiri. Ibu sudah catat di lampiran itu kan? Ya, untuk pengembangan diri Ibu. Iya, itu sudah ada di lampiran itu nanti Ibu catat kembali apa yang menjadi pengembangan itu nanti. Kemudian apa Ibu yang sudah baik Ibu mau perbaiki untuk ke depan dalam PBM dalam pembelajaran tadi. Sebenarnya kami untuk pembelajaran ya, yang dikembangkan lagi lebih apa namanya, lebih greget lagi, anak-anak lebih ini dalam pembelajaran lebih antusias, memperbanyak ini alat-alat peragamnya itu saya kira masih agak kurang. Terus saya lihat juga anak-anak sudah sangat antusias dalam pembelajaran, walaupun alat peragamnya masih sederhana. Tapi saya lihat tadi luar biasa olahraganya Ibu di tempat jauh dari kota, kesederhanaan yang Ibu tampilkan, tapi media-medianya sudah lumayan. Saya perhatikan tadi luar biasa. Untuk kedepannya kemungkinan bisa hal-hal apa saja ada mungkin yang mau diperbaiki atau bagaimana tentang pembelajaran ini. jelas kalau untuk pembelajaran pasti ada yang harus diperbaiki di dalam proses pembelajaran itu, terutama materi-materinya juga harus
tahun ini? Iya, 13. Oh 13. Ya, ada yang beda masuk. Kelas 5 semua tadi. Ah, digabung. Oh digabung. Oke. Bisa jalan mereka. Ya, Ibu sudah untuk lanjutan PI 5. Nanti Ibu harus lakukan bersama rekan sejawatnya Ibu. Ibu juga selaku KS kan? Iya. Nanti ada yang Ibu bimbing. Sudah ada Ibu bimbing untuk melakukan membuat RPP. Ya. Nanti Ibu coaching nanti Ibu PI 5 kan? Iya. Harus ada di sini atau Ibu mengcoaching dulu dengan rekan sejawat. Kemudian untuk pelaksanaan observasinya Ibu tetap lakukan juga 2 jam. Jadi Ibu lakukan pra, observasi dan pasca sama yang kita lakukan hari ini Bu. berarti sama yang di 3 Iya, 2.3 yaitu nanti pascanya ketika nanti ada saya di PI 5 kita sama-sama dengan rekan sejawat Ibu. Nanti di situ baru kita bagaimana kolaborasinya toh. sini juga. Iya di sini di sekolahnya Ibu. Ibu saat membimbing rekan sejawat itu saya nanti lihat. Tapi tetap walaupun pra dan obser itu saya tidak ada, Ibu saat membimbing rekan sejawat itu tidak ada, tapi Ibu videokan tetap ada, harus video itu. Iya, tetap divideokan nanti di pasca baru bersama-sama dengan saya nanti digabung kembali videonya. Berarti perannya, observasinya Iya. di pasca baru. Iya, ada saya. Iya, ada saya dengan kehadiran gurunya nanti. Iya. Nah, kemudian Bu, nanti kalau sudah selesai, Ibu membuat coaching bersama rekan sejawat itu Ibu dokumenkan. Nanti proses semuanya itu diserahkan ke saya. Iya. Filenya Iya, file video yang berupa video atau foto itu. Tapi harapan kami adalah video. Yang 2.3 kemarin. Kemudian yang 2.3 itu disetor sama Ibu. iya, videonya hasil Ibu kan membimbing rekan sejawat membuat Oh, RPP. berarti linknya saya kirim. Iya, betul. Tapi jangan dulu kirim sekarang, nanti di PI 5. Oh iya. Kalau yang sekarang yang tadi ini kita lakukan. Nanti kalau yang rekan sejawat nanti di PI 5. Nanti kalau sudah gabung dengan saya, iya. baru Ibu kirim ke link. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah melakukan praktik baik yang luar biasa. Nanti tetap saya pantau Ibu dalam Ibu membimbing dan mengcoaching rekan sejawat. Ibu, kita bisa diskusi Bu ya di ruang WA, kita punya sekret gitu. Maupun japri boleh atau telepon juga boleh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ya, sukses selalu Bu. Terima kasih.